Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah saya didampingi oleh tim kuasa hukum kami ya, dengan Pak Ibu. Alhamdulillah mengungkap Agung Margono. siap. Sebelah kanan saya kerja cermat nih. Alhamdulillah. Bapak Timur artis. Masya Allah. Jadi saya sudah banyak bercerita dan menyampaikan semua kronologis secara keseluruhan. Sudah banyak diserap dan difahami oleh beliau, bahkan sudah disikapi. Ada keterkaitan kerjasama antara saya sebagai pendakwah, kemudian juga dengan yayasan kami Darul Askia, dan dengan tim di lapangan dengan nama tim Safari Dakwah Indonesia Sumatera Utara. Untuk nama ini ada Muhammad kayak yang diketuai langsung oleh saudara Asnur Hussein. Seperti apa kronologis, kemudian case-nya bagaimana, dan sikap kami seperti apa, dan kira-kira solusi yang maslahat dan keluargaannya bagaimana. Selebihnya biar beliau yang Baik, rekan semua, hari ini memang kita press conference ini kita sampaikan berkaitan dengan adanya dugaan penipuan yang dilakukan oleh saudara Asnur Hussein ya. Kenapa hari ini kita sampaikan di media? Oleh karena tadinya memang kita mau yang soft ya. Namun ada beberapa DM ke Ustadz, ini menyangkut nama baik beliau. Artinya dikhawatirkan seakan-akan nama beliau digunakan, ada uang yang masuk ke beliau. Itu yang memang harus kita antisipasi dan kita sampaikan ke rekan-rekan media semua di sini. Seperti itu. Untuk jumlah uang sendiri berapa nih, Bang? Untuk jumlah kisaran di atas 100. Itu yang digunakan oleh yang patut diduga oleh saudara Asnur Hussein, seperti itu. Jadi kisaran 100 juta. Tapi uang tersebut Ustadz sendiri apakah megang atau langsung dari si Asnur tersebut? Uang itu kita Ustadz nggak pegang sama sekali ya. Jadi artinya uang tersebut memang digunakan atau digelapkan oleh yang bersangkutan, seperti itu. Nah berarti kan ini Bang, bisa dibilang dananya tersebut sendiri masuknya ke rekening mana sih Bang sampai terjadi penggelapan ini sendiri? Ya pastinya ada yang digunakan oleh mereka. Diduga mereka langsung menggunakan seperti itu. Mungkin boleh jelasin lagi Bang, itu di mana ada indikasi penggelapannya itu Bang? Indikasinya gini, ini kan harusnya uang tersebut masuk ke yayasan, ya kan? Tapi yang bersangkutan itu langsung menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Jadi bisa juga digunakan yang katanya digunakan untuk kegiatan safari dakwah. Tapi kenyataannya kan memang ini semua masuk ke yang bersangkutan. Berarti uang tersebut nggak masuk di Yayasan Darul Askia ya, Bang? Boleh dikatakan demikian. Jadi langsung masuk rekening pribadinya si Asnur ya? Ya. Yang sebesar kurang Itu lebih 100 juta. banyak ya, ada nggak hanya satu, jadi ada terjadi ada beberapa transaksi. Bang, bisa dijelasin Bang, transaksi itu didapat dari hasil apa ya? Jadi ini kan sebetulnya kegiatan dakwah ya. Dakwah ini kan sebetulnya mulia tujuannya. Cuma hanya saja di dalam hal pendapatan atau yang memang didapat itu cara penggunaannya yang memang disalahgunakan, seperti itu. Ustadz setelah adanya seperti ini, gonjangan yang seperti ini, sudah ada etiket baik belum sih Ustadz dari pihak sebelah untuk melakukan kayak omongan atau secara keluargaan gitu? Jadi gini,
kami dari tim kuasa hukum memang telah menyampaikan oleh yang somasi pertama, memang kita ada komunikasi. Nah, harapan kami sebenarnya di bulan ini harusnya minimal ada dana yang masuk. Nah, baik di tingkat baik lah ya. Cuman hingga saat ini WA kami, WA saya juga hanya dibaca saja. Itu bacanya juga lama ya. Dari tanggal berapa ya? Kalau nggak salah 18 April itu mungkin baru dibaca. Mungkin lagi mikir kali gitu. Wah, uangnya kemana gitu kan? Gitu. Seperti itu. Jadi kami berstatement kepada yang bersangkutan untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Kita kasih batas waktu 3 kali 24 jam. Gitu. Jadi tetap ini karena apa ya, kami mendampingi Ustadz gitu. Jadi Ustadz ini masih legowo ya, jadi pengennya tetap secara kekeluargaan gitu. Jadi kita kedepankan musyawarah gitu. Jadi diharapkan setelah press release ini yang bersangkutan ada etikat baik, karena yang saya dengar yang bersangkutan juga pernah menginap di sini, tidur di sini juga gitu. Artinya sudah ada kedekatan emosional antara Ustadz Zaki dengan yang bersangkutan. Nah, kan yang sangat disayangkan adalah bahasa kita orang Betawi ya, lu udah tidur di sini, kok tega-teganya sampai menggunakan dana yang seharusnya tidak digunakan oleh yang bersangkutan. Itu seperti itu. Bang, ini selain duit, apalagi duit dari Ustadz Bang, yang dirugikan selain uang. Saya mengedepankan karena bermunculan ada DMK yang bersangkutan, itu ini menyangkut pencemaran nama baik. Jadi artinya gini, ketika di DM, artinya orang bisa saja berasumsi, oh jangan-jangan Ustadz Zaki nih menggunakan dana tersebut. Jadi saya pastikan 100% klien kami sama sekali tidak seperti yang di DM oleh yang bersangkutan. Tapi yang DM itu rata-rata orangnya baik semua. Tapi ini baru sekian ya, tadi baru ada satu aja. Khawatirnya nanti ada bermunculan lagi. Oleh sebab itu kami minta ya dengan secepatnya yang bersangkutan untuk segera menyelesaikan permasalahan ini gitu. Bang, berarti DM itu adalah bisa dibilang korban baru kah seperti apa? Ya, makanya awal kita memang somasi di bawah 100. Tapi ternyata bermunculanlah sampai di angka 100-an ini. Bisa saja nanti ada bermunculan angka-angka baru gitu. Maka dari itu kita harus bendung ini. Jangan sampai tiba-tiba ini ada si A lagi dia Ustadz Zaki, ada si B lagi, besok si C, si D, itulah. Jadi kita pengen, harapan kami sesegera mungkin yang bersangkutan untuk datang ke Jakarta, seperti itu. Berarti bisa dibilang yang bersangkutan itu memakai nama Yayasan Terzaki, seperti itu, di luar sana, atau gimana? Dapat diduga demikian, karena pastinya emang yang bersangkutan punya nama, yang punya namanya beliau. Artinya orang ini produk, bisa saja dengan sebuah produk gitu. Tapi kan beliau ini dakwah, niatan itu dakwah, bukan untuk menjual dari sisi agama, seperti itu. Kita berdakwah seperti itu. Tapi Ustadz sendiri kenal sama Asnur itu kapan sih? Maksudnya dari kapan dan akhirnya memutuskan waktu kita mau kerjasama dengan Samarinda ini sendiri? Ya sebenarnya sih udah lama ya kenal awal. Kita kerjasama pernah di Kalimantan yang akhirnya beliau mau kerjasama etikat baik, gimana kalau dengan yayasan saya kan ya ada masalah, yang penting transparan dan lain sebagainya kan. Tapi dalam perjalanannya dari yang terakumulasi secara total itu dari berbagai sumber, dan itu banyak hak-hak pihak yang terkait di Safari Dakwah yang belum tertunaikan kewajibannya. Itu yang mau kita ajak saudara Asnur Husain ini buat duduk bareng, karena saya pribadi udah capek gitu loh, sebagai udah anggap saya anak keluarga bang ya. Saya sendiri udah WhatsApp udah apa, selalu jawabnya ya gimana ya hari nggak ketemu gimana nya kan, solusinya nggak ada. Jadi udah saya serahkan langsung ke beliau, Pak Teguh, minta tolong dibantu, karena bagaimanapun kita ini termasuk cukup cara yang bijak dan maslahat elegan.
press conference ini kita cuma pengen 3 kali 24 jam beliau datang ke Jakarta ada itikat baik gitu loh. Kan selama ini udah kita WhatsApp, udah kita telepon, nggak ada itikat baik buat ngedatengin kita gitu. Itu sih yang kita mau. Yuk duduk bareng. Ini yang kita urus dakwah gitu. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang saling nggak enak jadi mutusin silaturahim. Gitu. Nah, ini ya Ustadz begitu ya. Jadi sudah dirugikan, tapi tetap jangan sampai memutus tali silaturahim. Nah, oleh sebab itu tolong ya, Bung Asnur segera datang. Ya, jangan menunda-nunda waktu. Segera datang ke Jakarta. Anda pernah tidur di rumah ini, jadi tolong Anda segera datang. Seperti itu. Tapi Ustadz tahu kalau ini ada penyimpangan dari segi keuangan sendiri tidak transparan itu dari mulai kapan sih? Iya, sebenarnya kalau data sih ada semua lah. Intinya kalau kita diminta laporan keuangan, data kita ada semua. Per tanggal berapa sudah tidak ada laporan, per bulan apa udah nggak ada bukti-bukti, lengkap semua udah kita tunjuk. Intinya dalam hal ini kita cuma pengen ngajak duduk bareng silaturahim 3 kali 24 jam. Kalau dengan ajakan ini pun nggak mempan kata orang Betawi, ya abang nggak saya abang serah. Siap. Jadi ini kan pasal yang patut diduga adalah 372, 378. Jadi dengan ancaman hukuman kurang 4 tahun. Ya seperti itu. Ya saya yakinlah yang karena ini kan sebetulnya Asnur Hussein ini kan banyak belajar di sini. Ya paling tidak dia harus memikirkan langkah selanjutnya. Ayo, ini kan masih dibuka diri untuk silaturahim. Gitu. Kalau Ustadz begitu, jadi silaturahim nomor 1. Nah, kalau kita beda ya Bang ya. Silakan Om Ratno mungkin ada sampai. Ya, kalau dari kami sebagai kuasa hukum, intinya sih Ustadz ini maunya mediasi, intinya nggak ada neko-neko itu sebetulnya dari somasi kemudian dikasih 3 kali 24 jam supaya tidak putus silaturahmi kata Ustadz bilang. Ayo secara baik-baik datang ke rumah ini yang memang pernah tinggal di sini Pak Asnur Hussein. Mailing itu walaupun memang kita sudah siapkan pasal-pasal memang nanti akan terimbas dari Ustadz supaya Ustadz ini namanya tidak tercemar, tidak nama baiknya namanya Ustadz ya banyak sih yang mendompleng kemudian menyalahgunakan dan sebagainya, jangan sampai seperti itu. Paling itu. Ustadz, dengan adanya kasus ini tim Safari Dakwah Indonesia masih tetap berlanjut atau sementara stop dulu? Bukan sementara, selama dia tidak ada etikat baik kita udah ngeluarin surat resmi pemutusan kerjasama. Itu sudah Benar-benar udah nggak ada ya? udah Sama nggak ada. sekali ya? Ya, artinya kan ada banyak kewajiban yang belum ditunaikan. Kewajibannya tunaikan dahulu. Nah, Setelah itu belum tentu lanjut. Kita bicarakan dahulu supaya tidak terjadi seperti ini lagi. Berarti bisa dibilang menegaskan kembali banyak yang berarti dia ini Asnur ini mencatut nama Ustadz untuk melakukan open donasi yang bisa dibilang di sini kan untuk Palestina masih Ya. legalan gitu kan, jadi tuh. Ya intinya sih kan gini ya, kalau dalam agama kita kan satu-satunya hal yang kita bawa mati kan urusan utang gitu. Karena gimana pun beliau ini kan saudara saya juga, jadi jangan sampai kita nggak ngingetin gitu. Nah dengan cara inilah kita ngingetinnya, karena bukan sekedar hak yayasan, hak pihak-pihak lain yang terkait di Safari Dakwah ini, banyak hak orang yang harus beliau tunaikan itu, termasuk beberapa ustadz juga yang pada akhirnya DM saya. Nah kan saya nggak mau sama ustadz nanti dinilainya nih Ustadz Zaki kok yayasannya donasi tapi hak kaminya mana itu maksudnya? Nggak tersalurkan. Nggak tersalurkan. Gitu. Cukup ya teman-teman ya. Mungkin kedepannya Ada lagi? apa yang pengen Ustadz lakukan selain menunggu 3 kali 24 jam? Nah beliau nih Coba. gimana bang? Coba diulang. Biar Kalau lebih jelas lagi coba. kalau dalam 3 kali 24 jam Ya. yang tidak ada respon, Tadi sudah saya jawab. Apabila ternyata tidak ada itikat baik, maka kita gaskeun
Ya, gas gun itu kita akan buka laporan ke pihak yang berwajib. Seperti itu. Ya. Jadi di mana Pak? Kita akan buka sesuai dengan ini ya, langsung ke Polda gitu. Cukup ya teman-teman ya. Iya. Eh, Pak. ya. Siap. Terima kasih semuanya. Kopi lagi.